Oke, jumpa lagi bersama saya Deborok gitu ya. Semoga nggak bosan ya ketemu saya ya. Ayo, wis gitu ya. Karena kita adalah sehati, seiman gitu ya. Koyo boy. Ya saya nggak tahu bagaimana orang menyebutku Borok gitu ya. Mungkin ada sejarah yang perlu diingat. Ya setidaknya nama ini sangat memalukan kala itu. Dan aku sangat tidak suka sebenarnya. Ya, bagaimana ya? Ini adalah sebutan masyarakat yang ditujukan kepadaku gitu ya. Entah ini sebagai penghargaan atau memang mengolok-olok gitu ya. Tapi aku nggak suka ya, sebenarnya nggak suka. Tapi nggak apa-apa karena memang ini suatu kenyataan jelek yang harus diterima dengan baik. Ya wis, apa-apa wis. Jika saja aku memakai celana kombor waktu itu ya, terlalu besar gitu maksudnya, maka mereka akan memanggilku Pak Klowor tentu saja gitu ya karena celanaku kombor itu. Dan jika orang yang sukanya pegang sandal, tentu saja nama sandal dipakai habis nama belakangnya. Jadi Mas Sandal atau Mbak Sandal gitu. Ya Kang Sandal gitu ya. Jika saja orang memiliki hidung mancung dan perawakan tinggi, lurus, dipanggil dia Mas Petro gitu ya, karena bentuknya itu kayak Petro gitu. Jadi Sastro ya Sastro Petro gitu ya. Budi ya Budi Petro kan gitu. Jadi kayak gitu ya. Jika memiliki pipi gempal dipanggil cempluk. Nah itu wes. Jadi aku piye iki? Disebut borok berarti aku boroken ngono ya. Jan ngawur tenan pancen. Wes luweh rapopo, sing penting ikhlas. Lah bahkan namaku terlahir juga seperti itu. Jawabannya yo iya, ning aku ra boroken tenan, aku ra boroken yo ming sok kukur-kukur ngono wae yo ketularan tanggane. Nama Borok harus dimodifikasi makanya ya. Jadi agar tidak keren, maksudnya agar tetap keren gitu ya dengan ditambahkan huruf C gitu ya. Borok kayak itu. Ada seni-seninya dikit gitu loh, jangan asal-asal borok gitu kan, jadi kelihatannya kurang begitu bagus ya, penyakit atau luka itu kan. Kalau borok itu pakai C kan kayak penyanyi rocker gitu ya. Gak apa-apa toh, namanya juga modifikasi nama kan nggak masalah, orang asal nggak jenang ke abang gak apa-apa wis. Ini adalah strategi aja agar lebih modis gitu ya, borok ya. Jadi dengan sedikit sentuhan orang nggak mikir negatif tentang borok itu adalah suatu penyakit, tetapi sebagai rocker, wah, say, come on, kayak gitu. Raise your hand, nah, rocker itu penyanyi rock gitu ya, teriak-teriak gitu ya. Ya seperti di sini juga aku teriak-teriak juga sih sebenarnya ya. Cuma ada batasannya gitu ya, karena nggak ada Oden di sini kecuali kamu. Kamu ya walau gak bisa nyanyi sih, tapi begitu sebut nama Borok gitu maka segera saja akan menemukan fan yang suka namaku, tentu saja seperti itu ya. Jadi saya berhak memberikan nama sama kalian semuanya ya, para cantik di sana, dengan Boroker. Boroker. Oh ya, kita mulai aja ya, kenalan lebih lanjut ya tentang Borok ini ya. Ya maksudnya tentang aku itu ya. Pada mulanya sih biasanya kalau kita tanya gitu, kamu alamatnya di mana? Di mana? Namanya siapa kan gitu ya. Jadi kita harus mengajukan KTP dan sebagainya itu untuk dilihat gitu ya. Di sini tertera nama Borok. Tempat lahirnya mana mas? Nah, nama Borok tadi sudah aku ceritakan ya. Tempat lahirnya mana mas? Wais, tempat lahirnya di mana ya? Kalau sepanjang aku tahu sih tempat lahirku tidak jauh-jauh amat ya, masih tetap di atas langit, di atas langit, di bawah langit, di atas tanah gitu ya. Jadi alamatnya nggak jelas banget aku di mana. Wong bapak saya juga pindah-pindah kok ya, sampai nggak tahu tempat lahirnya itu di mana, itu saya nggak tahu ya. Kadang di Semarang, kadang di Jogja, kadang di Tegal, kadang di nggak tahu lah saya. Bapak saya mau tanyain gimana, sudah meninggal dunia almarhum begitu. Jadi belum sempat, akhirnya ditulis aja namanya, terserah lah.
lahirnya di mana itu juga sebenarnya di sini terteranya tidak diketahui ya sebenarnya. Kalau jujur tidak diketahui. Terus tanggal lahirnya itu pas tanggal 17 persis. Nah, 17. Wah, itu angka yang sangat sakral ya. 17 Agustus ya kan. 17 Juni ya gitu, Juli ya itu. Ya pokoknya pas tanggal 17 awal-awal gitu ya. Ya jadi tanggal 17 itu bagi saya memang harus sakral dengan diawali biasanya dengan semedi. Semedi. Jadi kita puasa di tanggal 17 itu gitu. Maksudnya gitu ya, agar supaya apa? Pikiranku tetap positif dan positif thinking. Ya termasuk aku memikirkan kamu itu loh. Aku kan juga positif toh untuk memikirkan kamu itu. Ya. Dan seterusnya jenis kelamin di sini saya ditulis dengan laki-laki. Oh iya, bener. Karena aku suka menyukai kamu gitu ya, yang cantik. Jadi aku laki-laki gitu ya. Di situ. Lah, kalau golongan darah sih saya pilih O. Ombo. Kecuali aku di daerah Banten sana, berarti mungkin golongan darahku jadi A gitu ya. Gitu. Terus RT RW-nya di sini juga sangat aneh ya, karena di situ ditulis RT 004, RW-nya 007. Ayo apa hubungannya sama James Bond? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya hubungannya ya. Kemudian desa di sini ada juga desa Ngoro gitu ya, desa Ngoro apa Ngorolopo. Waduh, kok Ngorolopo, susah terus aku berarti ya. Gitu. Kecamatan Ngopolropo Selatan ya gitu ya. Mbok golek dhewe nang Google Map kono ana apa ora. Wah ngawur kok yo, kowe serius banget kowe golek alamat lho. Wah jan. Agama sih ya, kita nganut agama yang anu aja lah, yang semi ini aja. Nggak perlu diceritakan kalau gitu. Agama yarwe gitu, itu nafsi, artinya terserah aja lah. Nggak usah sebutin di sini lah. Kemudian untuk menghindari status sara aja kalau gitu ya, positifnya kayak gitu ya. Status perkawinan, wah sih aku disenengi Pak D Borok ya jelas kawin to, wis nikah ngono ndek anak siji, bojo siji, karepe arep bojo loro, ya karo kowe kuwi nek gelem. Ora guyon ya. Terus statusnya wes ya, saiki terus ini pekerjaan ya. Pekerjaan kalau saya juga bingung, jujur aja bingung saya pekerjaan ini ya. Kalau di sini ditulis pegawai salah mas, sorry mas, tulisannya cilik soalnya. Pekerjaan karyawan swasta itu. Swasta, padahal aku karyawane sopo, perusahaane sopo ngono lho. Ora ono di perusahaan. Iki ngawur tenan nih nulis apa-apa wis. Daripada rada status pekerjaan kan kok di mata masyarakat kan jadi rendah gitu ya. Jadi wis tak modifikasi wae karyawan swasta. Padahal rada perusahaan aku iki. Melu sopo lho ya bingung aku iki. Melu Pak RT ngono ya. Karepku sih melu ustad gitu. Jadi anak-anak terlantar dipelihara oleh ustad gitu. Kewarganegaraan, nah itu warganegaraan kebiyen aku ya ragu. Sebab mbahku biyen iki ketoke ya saka wong nganu iki, wong Londo ya. Wah, irunge ku mancung kok lho. Kaya wong Londo iki. Dadi aku bingung nek delok irungku kaya wong Londo. Nek delok mataku kaya wong Cina. Nah, sipit lho. Terus kupingku nek didelok kaya wong Somalia lho, gede. Ireng meneh. Waduh nek delok untuku rada maju. Aku turunan cakil apa piye? Wah, iki bingung aku janjane bingung kewarganegaraan ini, aku bingung tenan. Jadi bingung aku terus terang ini bingung kalau lihat performan tubuhku kayak gini. Wajahku juga enggak jelas. Dipotret kok ya aku ra ndek kumis nang kene ndek ana kumise itu lho. Nah, kuwi maksudnya nang kono. Aku dadi bingung itu memang.
Terus masa berlaku KTP, loh kok malah bocor KTP loh. Masa berlaku sampai berapa ini? Wes ra jelas, ra cetha. Wis KTP ini wis rusak kok soalnya dadi dibocor ra iso gitu loh. Wis ngono kuwi. Nah, untuk pengalaman pendidikan yo saya itu sebenarnya kalau lihat pendidikan saya juga kurang memadai ya. Di atas rata-rata lah gitu ya. Jadi kadang-kadang sok pinter, kadang-kadang sok nggak pinter gitu, sok ngeblank gitu ya. Karena aku sekolah tingginya juga sekolah tinggi sekali, jadi sulit sekali untuk mengidentifikasi gitu. Jadi kalau saya dilihat dari pendidikannya sih memang punya pendidikan sih dari SD ya, SD. Saya lulusan SD aja gitu ya. Kamu juga lulusan SD kan ya, nggak apa-apa. SD saya itu di pucuk sana itu waktu itu ya, nggak ada jalan yang bisa mengakses ke sana, harus jalan kaki itu. Yo sebab di saat itu kan motor aja nggak serame seperti ini ya, apalagi odong-odong ya, odong-odong juga nggak ada. Saya kalau sekolah itu dulu terus terang jujur aja naik kuda lumping mas. Karena saking jauhnya atau saya harus kesurupan gitu, jadi ora kesel, nggak lelah sama sekali itu kalau naik kuda lumping itu. Tapi ya itu harus kesurupan dulu. Sampai sekolahan disebul karo guru agamane kan itu ben ilang kesurupane. Nah wis ngono kuwi mas. Ya itu pendidikannya seperti itulah, jadi meragukan juga saya itu sebenarnya ya. Masalah persoalan organisasi, saya pernah ikut juga ke organisasi kuda lumping ya itu saya. Seperti itu. Kemudian organisasi yang lain ya, yang nyaris tak terdengar gitu ya, organisasinya saya seperti itu ya. Organisasi pemancing. Pemancing keserusuhan. Aduh wes kayak gitu tuh mas. Organisasi itu nggak begitu menonjol sih memang, karena memang aku juga terbatas dengan kemampuan pola pikir. Saya sudah bilang kemampuan pola pikir gitu ya. Dari pola pikir aku itu ya sebatas itu aja, sebatas bacot, sebatas ngomong kayak gitu ya. Nah ini perkenalan saya dengan Borok itu ya seperti itu, seperti ini ya. Kemudian keahlian, keahlian aku punya banyak ya, keahlian bacot terutama. Iya, sama merayu modus-modus gitu. Jadi ada beberapa hal sih memang kemampuan itu ada pada diriku. Korsek-korsek korpo tuh yo. Terus keahlian itu yang paling menonjol itu melintang mas. Melintang. Melintang itu main ketapel ya, ketapel itu kalau pagi mas saya sudah ready itu. Pokoknya udah ready. Apa wae tak pelintangi ya, termasuk itu buah-buahan mas. Kalau biasanya saya memang melintang buah-buahan gitu. Kalau kena buah itu jatuh luas gitu, wes gitu. Nibani gendenge tonggone, tonggone ngamuk, aku melayu, terus mumpet gitu, kayak gitulah. Banyak hal sih memang tentang saya Borok gitu, memang ada beberapa yang memang harus saya ceritakan sih, tapi nanti pada session berikutnya aku akan cerita banyak lah tentang hal-hal yang berkenaan dengan tema kita dan apa aja yang perlu kita bincangkan. Oke, gitu aja dulu ya. Kita jumpa lagi besok lain hari pada waktu dan kesempatan yang sama, pada frekuensi yang sama ya. Jadi harus frekuensinya sama. Coba share, comment and dislike. Dislike. Ya wes, itu segera aja dilakukan dan jangan lupa loncengnya ditekan tombolnya agar kamu semua yang manis, yang cakep, yang ganteng bisa mengikuti channel saya ini ya. Sedemikian dulu ceritanya.
Salam Deborok.